Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Meskipun pembelajaran kita ini terbatas, tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi Ibu harap kalian tetap semangat ya belajarnya. Untuk pembahasan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang berjudul Memahami Hadis, Sunnah, Asar, dan Khobar. Dengan 3 poin utama yaitu pengertian hadis, sunnah, asar, dan khobar. Yang kedua perbedaan hadis, sunnah, asar, dan khobar. Dan yang ketiga yaitu persamaan hadis, sunnah, asar, dan khobar. Baik, kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian hadis. Secara etimologi, hadis berarti bercerita atau memberitahu informasi. Nah, apa yang saya bicarakan ini berarti bisa disebut hadis secara etimologi ya. Sedangkan secara terminologi, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, di sini di slide kedua sudah tercantum 3 ulama yang memberikan pengertian hadis. Yang pertama, menurut ulama usul, bahwa hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan syara'. Jadi, ulama usul menggolongkan ke dalam hadis hanya jika perkataan atau perbuatan Nabi bersangkut paut dengan syariat saja. Kemudian, yang kedua, menurut ulama fikih, bahwa hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Nah, para fuqaha itu mengartikan karena segala sesuatu hukum yang wajib pasti datangnya dari Allah melalui Al-Quran atau berbentuk Al-Quran. Oleh karena itu, yang terdapat dalam hadis adalah sesuatu yang bukan wajib karena tidak terdapat dalam Al-Quran atau berupa penjelasan saja. Nah, di sini berarti perkataan Nabi hanya berupa penjelasan saja dari sesuatu yang telah Allah perintahkan. Misalnya, di dalam Al-Quran terdapat ayat warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Nah, di sini rukunya seperti apa atau ibadah sholat yang bagaimana? Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, di sini hadis bukan sesuatu yang wajib, tapi bisa berarti penjelasan dari Nabi SAW. Kemudian, yang ketiga yaitu menurut ulama hadis, bahwa hadis itu sendiri merupakan segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi, baik berupa perkataan, takrir, sifat-sifat, maupun hal ikhwal Nabi. Menurut jumhur muhaddisin atau mayoritas ahli hadis, nah ulama hadis ini membahas pribadi dan perilaku Nabi sebagai panutan. Oleh karena itu, ulama hadis mencatat semua yang terdapat dalam diri Nabi, baik yang berhubungan dengan syara' maupun tidak, itu termasuk ke dalam hadis. Jika ulama usul hanya mencakup aspek hukum syara' atau syariat aturan Islam, sedangkan ulama hadis mencakup hal-hal yang lebih luas lagi. Jika menurut ulama usul, urusan berpakaian tidak termasuk hadis, namun menurut ulama hadis itu termasuk ke dalam hadis. Seperti itu. Dilanjut dengan pengertian sunnah. Sebetulnya, hadis dan sunnah itu hampir sama, yaitu sama-sama bersumber dari Nabi. Tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala yang bersandar pada pribadi Nabi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi.
Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat pendapat para ahli mengenai pengertian sunnah. Di sini yang pertama, menurut ulama hadis, bahwa sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi yang berupa fisik maupun mengenai psikis, dan akhlak Nabi dalam keadaan sehari-harinya, baik sebelum atau sesudah bi'atsah atau diangkat sebagai Nabi. Jadi, menurut ulama hadis, bahwa sunnah itu mencakup lebih luas lagi, bukan hanya perkataan dan perbuatan Nabi saja, tetapi lebih ke kehidupannya Nabi. Kemudian, yang kedua, menurut ulama usul fikih, bahwa sunnah ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya, yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Sementara yang ketiga menurut ulama fikih, bahwa sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Nah, pada intinya, seperti kita sudah ketahui bersama, bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan rugi. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengertian khobar. Menurut bahasa, khobar berarti an-naba atau berita-berita, sedangkan jamaknya adalah akhbar. Dan secara terminologi, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi, setiap hadis termasuk khobar, tapi tidak setiap khobar adalah hadis. Selanjutnya, silakan perhatikan 3 poin pendapat mengenai khobar di slide ini. Yang pertama, khobar merupakan sinonim dari hadis. Artinya, keduanya berarti satu atau sama-sama bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saja, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi atau para sahabat. Dan yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis datang dari Nabi saja, sedangkan khobar datang dari Nabi maupun para sahabat. Ada satu perkataan Ali bin Abi Thalib yang termasuk ke dalam khobar, yaitu termasuk sunnah, ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, nanti secara lebih rincinya, khobar dibagi menjadi khobar mutawatir dan khobar ahad. Boleh tidaknya melakukan khobar nanti akan dibahas lebih lanjut lagi oleh masing-masing mazhab. Nah, yang terakhir dari subbab pertama, yaitu mengenai pengertian asar. Menurut etimologi, asar ialah dampak atau imbas sesuatu, sisa sesuatu, atau berarti sisa reruntuhan rumah. Sedangkan, menurut terminologi, asar merupakan istilah bagi segala yang datang dari para sahabat atau tabi'in, tetapi terkadang digunakan juga untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih memudahkan, sekarang kita identifikasi apa sih persamaan dan perbedaan dari hadis, sunnah, asar, dan khobar. Nah, untuk persamaannya, hadis, sunnah, khobar, dan asar sama-sama bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun hadis dan sunnah pure atau murni dari perkataan dan perbuatan Nabi, tetapi secara keseluruhan, asar dan khobar pun disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa aja nih perbedaan dari hadis, sunnah, asar, dan khobar? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, sunnah lebih luas dari hadis. Maksudnya, sunnah lebih umum karena sunnah lebih menyeluruh, mencakup perjalanan hidup Nabi SAW sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Dan yang kedua, khobar lebih umum dari hadis. Kenapa? Karena
selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, khobar dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Dan yang terakhir, poin ketiga, yaitu asar lebih sering digunakan sebutan bagi perkataan Nabi Muhammad SAW. Setelah mengetahui perbedaan antara hadis, sunnah, asar, dan khobar, sekarang kita identifikasi nih, apa aja perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. Dari segi bahasa dan makna, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah, diterima dalam bentuk wahyu. Jadi, Al-Quran yang ada sekarang masih sama dengan sewaktu pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, bahasa dan maknanya dari Nabi sendiri. Kemudian, dari segi periwayatan, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Sedangkan hadis harus diucapkan dengan redaksi kata atau lafaz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya. Maksudnya, hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Meriwayatkan hadis dengan ungkapannya sendiri, dengan kata lain, susunan kata dan periwayat memiliki arti yang sama dengan Rasulullah SAW. Dan dari segi kemu'ajizatannya, pada Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mu'ajizat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mu'ajizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis bukan merupakan mu'ajizat. Dan yang terakhir, dari segi membacanya, Al-Quran bernilai ibadah. Salah satu dari keutamaannya yaitu akan memperoleh pahala yang banyak. Sebagaimana tertera dalam hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan yang terakhir, poin keduanya, membaca hadis tidak termasuk ibadah. Tetapi, tidak akan merugi orang yang mengikuti Nabi Muhammad, baik dari segi perkataan maupun perbuatan.